Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 landasan utama. Di mana kita telah menyelesaikan dari muqaddimah atau 3 muqaddimah yang telah disampaikan oleh al-muallif rahimahullah taala. Muqaddimah yang pertama yaitu tentang 3 hal yang harus kita ilmui dan pelajari. Yang kedua adalah tentang 4 hal yang harus kita miliki dan yakini. Dan yang ketiga adalah masalah kewajiban yang paling besar, yaitu bertauhid kepada Allah, serta larangan yang paling besar, yaitu larangan dari mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang ini kita akan masuk ke dalam inti daripada kitab ini, ya, yaitu Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 landasan utama. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. Bila engkau ditanya mal usul tsalatsah, apa usul salasah, 3 landasan, 3 dasar, allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang wajib untuk diketahui oleh setiap manusia. Mal usul tsalatsah. Maka dari ini juga judul kitab ini diambil. Judul kitab adalah Al-Usul Tsalatsah atau Tsalatsatu Usul. Itu 2 nama yang sama maknanya. Ada menyebutnya Al-Usul Tsalatsah, ada salah satu usul. Maka dari pertanyaan ini, mal usul tsalatsah, bila ada yang bertanya apa 3 usul yang wajib diketahui oleh manusia, bila ada yang bertanya kepada kita seperti itu, maka apa yang kita katakan? Faqul, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbahu. Jawabannya adalah 3 usul itu. Yang pertama adalah seorang hamba mengenal Tuhannya. Wa dinahu. Yang kedua, seorang hamba mengenal agamanya. Wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, seorang hamba mengenal siapa nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 perkara yang wajib untuk kita ilmui. Yang 3 perkara ini adalah perkara yang sangat dasar berkenaan tentang akidah kita. Dari mana 3 perkara ini diambil oleh muallif? Kenapa difokuskan cuma 3? Pertama, melihat dari urgennya 3 perkara ini. Siapa Allah? Mengenal Allah. Bukan hanya mengetahui namanya Allah, Tuhan saya saja tidak, mengenal lebih baik tentang sifat-sifatnya, apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, hak-haknya. Itu namanya mengenal, tidak sekedar tahu nama saja. Kemudian mengenal agama. Berapa agama ini? Kalau salah dalam memilih agama, maka akan binasa. Demikian juga mengenal sosok yang membawa agama itu, yaitu Rasulullah SAW. Dan 3 perkara ini adalah pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir, ya, di alam kubur saat terjadinya fitnah kubur. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Maka disebut sebagai al-usul tsalatsah, sebagai usul yang 3. Usul itu bahasa Arabnya yang bentuknya jamak. Asal katanya asal. Asal. Apa itu asal? Asal itu kata para ulama, ma yubna alaihi, sesuatu yang dibangun di atasnya. Artinya
yang lain itu berada di atasnya. Berarti dia adalah hal yang paling utama, kayak fondasi, kayak tiang. Adapun di atas itu pernak-perniknya saja, ada jendela, ada ornamen dan sebagainya, kipas angin, semuanya ini bisa tegak karena pokoknya fondasi. Maka usul itu adalah mayubna asal atau mayubna alaihi ghairuhu. Apa yang selainnya dibangun di atas benda ini yang dinamakan dengan usul. Dan sekali lagi usul ini diambil dari hadis di mana Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat tentang bagaimana perjalanan seorang manusia yang mukmin dan yang kafir ketika mereka lepas dari dunia ini. Maka diceritakan pertama Rasulullah SAW. Orang mukmin ketika meninggal dunia, malaikat datang. Kemudian nyawanya ditarik dengan sangat halus, seperti keluarnya air dari mulut tikus, lancar. Dan malaikat tidak berlama-lama menyentuhnya. Ketika keluar langsung diletakkan di kain yang datang dari surga, langsung di situ dan diberangkatkan pulang. Ketika mendekati langit, maka malaikat langit pun heran, ini Allah siapa yang sangat indah. Maka diberitakan fulan bin fulan dengan nama terbaiknya, terus sampai lagi ke atas. Setelah sampai atas, maka Allah perintah dibalikkan lagi, maka balik. Nah, ketika balik ke dalam kubur itulah kemudian terjadi fitnah. Mungkar dan Nakir datang mengajukan pertanyaan itu. Seorang mukmin ketika ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dengan cara mengatakan Rabbi Allah. Dan Rabbu adalah Allah. Kemudian agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian dia pun diberikan tempat tinggal seluas mana-mana. Kuburnya diluaskan sejauh mana-mana. Lega dia bernapas, lega dia tinggal di situ. Ya. Kemudian tempat tidurnya didatangkan dari surga. Ya. Kasurnya, sepinggannya dari surga. Kemudian dibukakan celahnya di surga sehingga hawa sejuknya surganya beri kepada dia. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, akhirnya wahai Tuhanku, tegakkan kiamat ini supaya saya bisa berkumpul sama keluarga. Sebaliknya orang kafir, sejak dicabut nyawanya itu seperti dicabutnya besi yang berduri di kain yang basah. Jadi tersentuh-sentuh sakit yang luar biasa dirasakan. Malaikat tidak mau menyentuh lama, diletakkan di kain kapan yang dibawa dari neraka. Kemudian dibawa ke langit, setiap pintu langit semuanya mengeluh karena bau busuk daripada ruh ini. Kemudian dilemparkan dari langit ke bumi. Kalau tadi itu dan bau dilemparkan. Ketika di kuburnya, malaikat bertanya dengan 3 pertanyaan yang sama. Roh buka, wa Nabi juga, Nabi buka. Namun satu pun pertanyaan tidak ada dijawab. Yang keluar hanya kata-kata kayak kata-kata. Kalau interogasi nggak tahu jawabannya. Bingung. Dia mengatakan sampai itu nasi puluh fakul. Aku dengar manusia bilang gini, aku ikutin tadi. Seperti itu. Maka kemudian dia pun diletakkan di atas, disempitkan kuburnya sehingga tulangnya pun bersilangan, diletakkan dia di atas alas tidur yang datang dari neraka, kemudian dibukakan di celah dari neraka sehingga panasnya neraka pun sampai ke tempatnya. Itu perlu atau orang-orang munafik, orang-orang kafir. 3 pertanyaan itulah yang diajukan oleh malaikat. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Dan untuk bisa menjawab dan lulus dari pertanyaan ini, modalnya bukan main hafal-hafalan semata, tetapi lebih daripada itu apa? Meyakini akidah ini benar dalam menjalankannya. Karena kalau main hafal-hafalan, semua orang lulus. Tinggal ingat Allah. Jawaban pertama adalah Allah. Jawaban kedua adalah Islam. Jawaban ketiga adalah Muhammad SAW. Kelak jawabannya.
Tapi tidak seperti itu. Karena itu kondisi tidak sama dengan dunia. Itu kondisi yang paling genting. Orang kalau dihadapkan dengan kondisi yang genting, karena persiapan yang maksimal itu buyar. Orang cerdas cermat ketika di depan grogi, atau ketika kita dulu latihan pidato di pondok, sudah nampak mentok maju, tak lupa, tak ketemu dia. Kenapa? Karena posisi kita posisi yang sangat menegangkan. Apalagi kiamat besok atau hari akhirat. Maka yang membantu seseorang untuk bisa lulus dari itu semua apa? Mereka berakidah dengan akidah yang benar, menjalankan akidah itu dengan sebenar-benarnya. Baik, itu 3 pertanyaan dan jawabannya adalah pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah mengenal agama dan ketiga adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah Subhanahu wa taala tentu kita tidak mengenalnya sebagaimana kita mengenal sesama manusia atau benda-benda yang ada di hadapan kita. Saya mengenal Pak Haji. Bagaimana cara saya ketemu sebenarnya? Saya tanya, saya bisa cek, oh ternyata loh Timur Bali ya, rumahnya di sini, ngajar di Mataram. Seperti itu kita sebagai manusia. Atau kita yang mengenal barang misalnya, maka kita mengambil barang itu meneliti. Apakah Allah demikian? Tentu tidak sama cara mengenal Allah dengan cara mengenal makhluk. Cara mengenal Allah adalah dengan menyaksikan apa yang Allah ciptakan, apa yang ada di dunia ini. Makanya ada ayat-ayat Allah yang syar'i, ada ayat Allah yang kauni. Itu semua adalah upaya atau media untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengenal seseorang, terkadang kita tidak langsung mengenal, tapi melihat hasil yang dia kerjakan kita tahu. Misalnya ini arsitek masjid ini, kita nggak pernah ketemu orang, tapi masjid hasilnya ada, berarti kita yakin bahwa ada orangnya. Atau mungkin arsiteknya tidak ada, sementara barangnya ada, hasilnya ada, itu tidak mungkin, mustahil. Dan itu adalah apa manusia. Tapi terkadang manusia dalam menuntut kepada Tuhan, kepada Allah, selalu apa? Dia ingin menyaksikan langsung. Ya, tidak cukup dengan makhluk-makhluknya. Maka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya dan makhluknya. Sini nanti dijelaskan. Adapun mengenal Islam maka dengan mengenal Al-Quran dan Sunnah. Adapun mengenal Rasulullah SAW maka dengan mempelajari sirahnya. Makanya penting mempelajari sirah agar kita tahu siapa Nabi kita. Bukan sekilas tahu namanya pernah ini. Kita kaji sirah sehingga kita akan tahu bagaimana Rasulullah di awal dakwah, ketika berdakwah dalam kondisi sedikit umat, kebanyakan yang menolak, bagaimana sikap beliau ketika beliau berdakwah, di saat beliau kuat, bagaimana sikap beliau, apa yang beliau prioritaskan ketika sedikit dan ketika umat masih sangat sedikit, dan apa yang beliau prioritaskan ketika umat sudah banyak. Ini pelajaran bagi kita, ya, sehingga kita tidak sembarangan dalam bagaimana beliau kehidupan rumah tangganya, bagaimana beliau ketika perang. Itu semua adalah upaya mengenal siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faidah qila laka, pertanyaan kedua. Setelah kita tadi pertanyaan pertama, apa 3 usul? Maka jawabannya mengenal Rasul, mengenal agama. Berikutnya adalah faidah qila laka, marabbuka. Kalau pertanyaan berikutnya siapa? Qila laka marabbuka, siapa Tuhanmu? Tadi mengatakan mengenal Rabb. Lalu pertanyaanlah, mana juga? Siapa Tuhanmu? Faqul, maka jawablah, Rabbi Allahul ladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Rabbu adalah Allah. Rabbu adalah Allah. Alladzi rabbani, yang memelihara, wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, dan memelihara seluruh alam ini, seluruh dunia ini, bi ni'amihi, dengan nikmat-nikmatnya.
wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dia itu, yaitu Allah, adalah yang aku sembah dan aku tidak memiliki sesembahan kecuali Dia. Man Rabb, siapa Tuhan? Kalau kita berkewajiban, seorang hamba berkewajiban mengenal Tuhannya, maka pertanyaanlah siapakah Tuhanmu? Di sini mu'allif rahimahullah mengatakan, jawablah dengan mengatakan Rabbi Allahul ladzi rabbani wa rabba jami'al alamin. Tuhanku adalah yang rabbani, memelihara. Rabba Rabbi. Ya. Jadi kata Rabb itu berasal dari Rabba Rabbi, yang artinya riayah, memelihara. Ya. Memelihara alam ini, memelihara kita semua, ya, dengan nikmat-nikmatnya. Nah, itu semua menegaskan tentang hak Allah sebagai pencipta, sebagai penguasa, sebagai pemelihara. Karena Allah yang memelihara, mulai menciptakan kita, kemudian memberikan rezeki kepada kita, mengatur kita dan menguasai kita. Itu dalam kata-kata Rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin. Maka ini secara tauhid dia masuk dalam bagian tauhid rububiyah. Lanjutan jawabannya adalah wa huwa ma'budi, dan dialah yang aku sembah, yang aku ibadahi. Laisa li ma'budun siwa, dan aku tidak memiliki sesembahan kecuali Dia. Bagian jawaban yang ini adalah tentang hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk diibadahi, untuk disembah. Bahwa ibadah ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tauhid uluhiyah atau ubudiyah, yaitu kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian pertama kita menyatakan Allah yang menciptakan, yang memelihara dan menguasai kita, ini tauhid, ini pengakuan, ini keimanan. Tetapi ini akan hancur, tidak akan ada gunanya bila dia tidak didukung dengan perwujudan di kedua, yaitu apa? Kita beribadah hanya kepada Allah. Barulah dia akan sinkron. Kalau hanya pengakuan saja, namun di tataran ibadah justru dia menyembah selain Allah, maka artinya ini kosong. Dan itulah kondisi orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW, yang dimana mereka mengetahui siapa Allah, bukannya mengetahui, bahkan meyakini dan mengakui Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menghidupkan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka. Tetapi kemudian ketika beribadah, berdoa, mereka memintanya kepada selain Allah SWT. Hancur mereka dalam tataran ibadah. Ya. Maka Nabi datang untuk menegakkan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban siapa Tuhanmu, maka kita mengatakan Allah yang memiliki hak rububiyah dan memiliki hak ubudiyah, yaitu hak untuk disembah. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalil terhadap pernyataan dan jawaban tadi, bahwa Allah, Tuhanku adalah Allah yang memelihara alam semesta ini dan Dia yang ibadahi, adalah apa dalilnya? Surat Al-Fatihah ayat kedua atau ayat pertama, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, ternyata ayat ini dalil tentang tauhid. Alhamdulillah, segala puji, lillahi, hanya milik Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin, Rabb yang mengurus, yang mengatur, yang memelihara al-alam, yaitu alam semesta. Ya. Dalam potongan Alhamdulillah itu mengarah kepada hak Allah,
bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik al-hamd, al-mahamid, yang dipuji, yang disembah. Maka ini adalah bagian tadi ma'budi wa laysa li ma'budun siwa. Dia yang disembah. Rabbil alamin. Dan Allah itu adalah Rabbil alamin, Tuhan atau yang memiliki, yang menguasai alam semesta. Ini adalah bagian pertama tadi, yaitu pernyataan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma siwa Allahi alamun. Dan yang selain Allah itu masuk dalam kategori alam. Alamin. Alam, alamin dijamak. Aslinya alam. Alam artinya alam. Alam semesta, dunia. Dan selain Allah maka dia masuk dalam kategori alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan saya, kita yang mengatakan, yang menjawab tadi, satu dari bagian alam-alam tadi. Baik. Sampai situ. Kemudian lanjutan pertanyaan. Fa idza qila laka bima arafta rabbaka. Pertanyaannya mengirim terus. Pertama, apa itu tiga usul yang dikatakan mengenal Tuhan? Maka pertanyaan berikutnya kan, siapa, bagaimana, atau siapa Tuhan itu? Jawabannya Allah. Kemudian setelah itu pertanyaan ketiga, dengan apa engkau mengenal Allah SWT? Bima arafta rabbaka. Dengan apa? Bagaimana engkau mengenal Allah SWT? Faqul, maka jawabnya, bi ayatihi wa makhluqatihi. Aku mengenal Allah melalui ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya atau ciptaan-ciptaannya. Wa min ayatihi. Jadi boleh dua hal, ayat dan makhluk. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Malam, siang, matahari, bulan. Itu ayat itu. Wa min makhluqatihi, ada bagian dari makhluk-makhluknya, contohnya adalah as-samawati as-sab'u wal ardu as-sab'u. Langit yang 7, demikian juga dengan bumi yang 7 lapis. Wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan semua yang ada di pada langit dan bumi itu serta di antara langit dan bumi. Jadi di sini beliau menyebutkan mengenal Allah melalui dua hal, itu ayat dan makhluk. Pada para ulama disebutkan ini bentuk apa? Ataf kepada yang umum, menyebutkan khusus setelah umum. Kenapa? Karena makhluk itu masuk dalam ayat. Karena ayat-ayat Allah itu yang luas. Ada ayat-ayat Allah yang kauniyah, ada ayat Allah SWT yang syariah. Ayat kauniyah ayat alam ini, makhluk ini, langit, bumi, matahari, laut. Ya. Ini semua adalah ayat-ayat Allah yang kauniyah. Yang kedua adalah syariah. Apa maksudnya ayat yang syariah? Itu Al-Quran dan Sunnah yang turun dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi SAW. Ini semua masuk dalam ayat makhluk, masuk dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil qauluhu ta'ala. Dalil tentang menyatakan kita mengenal Allah melalui ayat-ayatnya adalah wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya malam, siang, matahari, bulan. La tasjudu lisyamsi wa lil qamar. Dan janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Namun sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan barang-barang tadi, makhluk-makhluk tadi. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian betul-betul beribadah atau akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi
Ini ayat ini sangat tepat. Kita disebutkan ini makhluk Allah dan kita disadarkan bahwa ini makhluk jangan disembah. Tetapi sembahlah yang menciptakan makhluk itu. Kalau orang kagum kepada matahari, setelah dia kagum maka dijadikan matahari sebagai Tuhan. Ada orang kagum kepada bintang, maka dijadikan bintang sebagai Tuhan. Ada orang yang kagum kepada sapi, karena banyak faedahnya sapi ini katanya, maka dijadikan sapi sebagai Tuhan. Maka kita katakan, sembahlah yang menciptakan hewan itu, sembahlah yang menciptakan makhluk-makhluk tadi, dan lebih hebat tadi. Kalau matahari lebih hebat, sumber kehidupan, maka yang menciptakan matahari jauh lebih hebat dan tidak ada bandingan. Demikian juga dengan bintang, bulan-bulan dan yang lainnya. Jadi janganlah sujud kepada matahari, kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan makhluk-makhluk tadi. Dan ini juga jelas menjelaskan kepada kita tentang bahwa sujud itu ibadah. Sujud itu ibadah, sangat jelas. Tapi saking jelasnya, walaupun dia sudah sangat jelas begini, masih saja orang ada alasan untuk sujud kepada orang lain. Entah karena dia begitu mengabdi, atau ingin berbakti, atau hormat dan sebagainya, atau mengikuti tradisi dan adat. Yang ujungnya adalah melakukan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh menyuruh orang sujud kepada orang lain, kepada manusia, maka aku akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Artinya tidak boleh. Tidak boleh. Maka hindari bentuk-bentuk sujud atau rukuk kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dari tentang ayat Allah. Wa qawluhu, dan juga firman Allah, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, thumma istawa 'alal 'arsy." Sungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari. 6 hari, 6 hari. Kemudian setelah itu Allah beristiwa di atas arsy. Yughshil laila an-nahar. Allah jadikan malam itu menyelimuti siang. Yatlubu haditha. Keduanya terus saling buntuti. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan, bintang, mereka semua telah disetting, diatur berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalq wal amr. Hanya milik Allah lah makhluk-makhluk ini dan al-amr, yaitu al-amr syar'i, agama. Tabarakallahu rabbul alamin. Maka maha berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb sekalian alam. Ini juga tentang Allah yang menciptakan. Artinya semua ciptaan ini menunjukkan kepada satu, yaitu adanya pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus ada perintah untuk beribadah kepada yang menciptakan kita. Wa rabbu huwa al-ma'bud. Yang namanya Rabb, dia adalah al-ma'bud. Al-ma'bud artinya disembah. Artinya kalau kita bahasakan Tuhan itu, yang namanya Tuhan itu yang disembah. Yang disembah itu adalah Tuhan. Sehingga walaupun orang itu tidak mengatakan ini Tuhan, tetapi dia sembah, maka itu adalah Tuhan. Artinya dia anggap benda itu menjadi Tuhan. Maka di sini kita perlu jeli dalam memahami ibadah. Karena apa? Ar-Rabbu wal-Ma'bud. Tuhan itu adalah yang disembah. Maka setiap benda atau apapun itu yang manusia kemudian beribadah kepadanya, maka otomatis dia telah menjadikan benda itu sebagai Tuhan.
Sebagaimana dialami oleh Adi bin Hatim ketika Rasulullah SAW, atau ketika sebuah ayat turun dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hakikat orang-orang Nasrani, di mana orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim sebagai mu'allaf dari agama Nasrani protes Rasulullah, ya Rasulullah, ya, sejauh yang saya tahu kami tidak menjadikan rahib kami sebagai Tuhan, kami tidak menyembah mereka. Maka Rasul mengatakan, bukankah kalau mereka menghalalkan apapun yang mereka halalkan, walaupun itu haram, kalian menghalalkannya. Dan seandainya para rahib pendeta itu mengharamkan, meskipun benda itu adalah halal, ya, Allah halalkan, maka kalian pun ikut mengharamkannya. Maka itulah bentuk, ya, peribadatan kalian kepada mereka. Ya. Maka artinya kalian telah menjadikan pendeta-pendeta kalian sebagai Tuhan. Tapi mereka tidak sadar kalau mereka telah menjadikan pendeta sebagai Tuhan. Maka Rasulullah berikan penjelasan bahwa kalian dalam sisi perintah halal dan haram, yang itu adalah ranah ibadah, kalian mengikuti pendeta kalian. Kalian pendeta kalian mengatakan ini halal, maka kalian halalkan, meskipun itu Allah halalkan. Kalian mengatakan haram, maka kalian mengatakan haram, tidak boleh dilarang, meskipun itu dihalalkan dan makanya. Maka artinya kalian telah menyembahnya. Itulah hakikat kalian menjadikan mereka sebagai Rabb, Arbab dan Mimbar. Sekali lagi, Rabb itu adalah Huwal Ma'bud. Yang namanya Rabb, Tuhan itu adalah yang diibadahi. What dalil? Apa dalilnya terhadap pernyataan ini? Allah Ta'ala, firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, itu semua agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Tuhan yang menciptakan kalian itu adalah Tuhan yang menciptakan bumi ini, menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal untuk kalian. Bumi ini jadi tempat yang bisa ditempati. Was-samaa'a binaa'a. Langit menjadi bangunan di atas kalian. Dialah Allah yang membuat itu semua. Wa anzala minas samaa'i maa'an. Dialah Allah yang menurunkan air dari atas. Sama istilahnya ulu, atas. Sama yasmu, artinya tinggi, naik. Fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Kemudian dia Allah yang mengeluarkan dari bumi ini buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah jadikan tandingan untuk Allah padahal kalian mengetahui. Ini ayat yang luar biasa sekali. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Dan ini adalah perintah pertama yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya, kalau kita baca Al-Quran, kita nggak baca sejarahnya, yaitu yang historinya tidak, tahun berapa. Tapi dari urutan, maka yang pertama kita dapat diperintah dalam Al-Quran adalah perintah beribadah. Di dalam ayat ini, yaitu ya ayyuhannas u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Di sini Allah katakan, sembahlah Tuhan kalian. Kemudian ayat berikutnya menyebutkan tentang alasan kalian kenapa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Siapa yang menciptakan Allah? Maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang menciptakan kalian. Jadi Allah sebutkan alasannya.
Bahwa Allah lah yang menciptakan kalian, bahwa Allah lah yang berhak untuk kalian sembah. Sementara manusia yang menyembah matahari, menyembah batu, menyembah hewan, apa peranan benda-benda itu, hewan-hewan itu terhadap mereka? Tidak ada. Kalau yang mereka punya manfaat, maka yang lain juga ada manfaatnya. Kalau sapi mereka sembah karena banyak manfaatnya, dagingnya enak, susunya juga bermanfaat, dan sapi itu bisa digunakan untuk membawa barang membaca. Kan ada hewan lain yang juga seperti itu. Kenapa tidak disembah? Kenapa tidak nyembah kambing, nyembah burung kecil itu? Kenapa? Kalau memang alasan seperti itu. Sama seperti orang beralasan kenapa menyembah Nabi Isa. Oh hebat, karena dia itu lahir tanpa bapak, karena ada ibunya tanpa bapak. Kalau gitu, nah, kenapa tidak menyembah Adam saja yang lebih hebat lagi, tanpa bapak dan ibu? Maka Allah SWT sebutkan alasannya, karena yang menciptakanmu adalah Allah, maka dialah yang untuk kalian ibadahi. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang dosa yang paling besar yaitu syirik, beliau ditanya begini, a'zamu dzanb, apa dosa yang paling besar? Apa beliau katakan? An taj'ala lillahi niddan. Dosa yang paling besar adalah membuat tandingan bagi Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakan. Jadi jawabannya, tidak cukup Rasul mengatakan dosa paling besar itu mensekutukan Allah. Tapi beliau lanjutkan, padahal Allah yang menciptakan. Bagaimana mungkin kalian tega? Bagaimana mungkin kalian menyembah selain Allah, padahal kehidupan, keberadaan kalian di muka bumi ini semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dosa yang paling besar. Dan itu diakui, jadi mereka diciptakan oleh Allah itu diakui oleh orang-orang musyrikin, tetapi kemudian mereka menyembah selain Allah. Ini cara berpikir ini yang ingin dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Kok bisa kalian itu mengakui Allah yang menciptakan, menciptakan kalian dan bahkan langit dan bumi diciptakan oleh Allah, tapi kemudian dalam ibadah kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyadarkan manusia agar mereka itu setelah mengakui Allah menciptakan, maka sembahnya Allah itu peperangan sepanjang masa. Itu peperangan sepanjang masa. Itulah yang menjadi inti dakwahnya para Rasul semuanya. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah SWT. Dan la ilaha illallah, apa artinya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini juga faedah kenapa memaknakan la ilaha illallah itu tidak benar dengan mengatakan tidak Tuhan selain Allah. Atau bahkan sebagian memaknakannya tidak ada pencipta selain Allah. Itu mana la ilaha illallah. Ini sangat keliru, fatal. Kenapa? Apa maknanya? Maknanya la ilaha illallah adalah ma'budu bihaqqin, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kenapa fatal kalau diartikan yang pertama? Karena kalau diartikan dengan makna yang tadi, artinya orang itu ketika menyatakan Allah sebagai Tuhan atau Allah sebagai pencipta alam, artinya dia sudah cukup dengan hal itu dan dia sudah memiliki la ilaha illallah. Itu konsekuensinya kalau kita memaknakan la ilaha illallah sebatas itu. Tapi kita tidak demikian. Makanya orang-orang musyrikin berdoa betul la ilaha illallah ini karena mereka memahami artinya. Dari ungkapan-ungkapan mereka ketika menolak la ilaha illallah, tahu kita kalau mereka itu menolaknya karena makna dari la ilaha illallah. Di antara ungkapan mereka misalnya, aja'al al-alihata ilahan wahid, inna hadza lasyai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan yang banyak ini menjadi satu saja Tuhan? Ini aneh. Nah itu. Jadi mereka sudah paham kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka artinya melepas semua Tuhan yang lain dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka tidak boleh.
Bahkan di suatu saat mereka sudah siap menerima dari Rasulullah SAW. Namun Rasulullah dengan gaya dakwah beliau membuat mereka terpedaya, dalam arti mereka nggak sadar. Ya, ketika negosiasi, ya, perundingan, ya, antara kaum Quraisy, kafir Quraisy yang ada di Mekah dengan Rasulullah, masih diperdebatkan. Di antara banyaknya perundingan atau negosiasi, salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, wahai pamanku, sampaikan kepada mereka, apakah mereka mau aku ajak kepada satu perkara saja. Dengan satu perkara ini mereka akan menguasai Arab dan menguasai luar. Dan mereka akan menjadi penguasa terhadap seluruh jazirah Arab dan orang Ajam. Maka itu ditawarkan Abu Thalib kepada delegasi orang kafir. Mereka pun mau, jangankan satu jadi. Ya, lebih daripada itu siap kali. Apa itu Muhammad? Fadhal. Rasulullah katakan, la ilaha illallah. Ya, ucapkan la ilaha illallah. Inilah kalimat yang akan membuat kalian menang. Oh, menurut mereka. Oh, kalau ini susah. Kenapa? Karena konsekuensi daripada la ilaha illallah adalah beribadah hanya kepada Allah dan melepas semua sesembahan lain. Kalau la ilaha illallah konsekuensinya hanya mengakui Allah sebagai pencipta, sudah kelar. Mereka sudah mengakui, tidak perlu diperdebatkan. Tidak ada beratnya mereka menerima. Lalu kenapa mereka menerima? Karena mana tadi, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, ini bisa bermakna parah. Kenapa parah? Karena banyak orang mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Di mana para ulama menjelaskan makna la ilaha bukan seperti tadi la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kata-kata tidak ada Tuhan kecuali Allah artinya setiap hal yang dijadikan Tuhan oleh manusia, maka dia tidak lain adalah itu jadi. Dan ini bukan kata-kata, dan itu bibit yang dipahami oleh orang-orang yang beliau dalam masalah, sehingga setiap apapun yang dipertuhankan oleh manusia, mereka mengatakan itu hakikatnya. Yang buruk dalam masalah ini tatanya berarti orang yang menyembah Fir'aun, dia menyembah siapa? Itu adalah. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan kecuali. Maka di sini pentingnya la ma'budu bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ayat ini sekali lagi, ini ayat yang luar biasa. Sering kita hafal ayat ini. Pertama adalah perintah pertama dalam Al-Quran. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita beribadah kepadanya dengan menyebut alasan utamanya, yaitu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun setelahnya maka itu penjelasan tentang bahwa Allah yang menciptakan ini, Allah yang membuat ini dan sebagainya, dan ujung-ujungnya Allah katakan la taj'alu lillah, maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Ya, dan ayat ini diarahkan kepada orang-orang Arab yang saat itu mereka dalam kondisi mengetahui akan hal ini. Makanya wa antum ta'lamun, kalian mengetahui, tapi kenapa kalian sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala. Nah, itu tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti berikutnya insyaallah kita akan masuk ke dalam rincian al-ibadah, karena itu yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam.